Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuan kali ini, kedua tokoh muda itu juga membawa pesan dari Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya bertemu. Dua politikus muda ini pamer kemesraan dalam kegiatan olahraga Minggu pagi kemarin di kawasan Senayan. Dalam pertemuan selama 1 jam lebih, dua petinggi parpol beda koalisi presiden ini mengaku membawa pesan dari mantan presiden sebelumnya. AHY menyatakan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar pertemuan AHY dan Puan bisa membawa keberkahan bagi bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini. Ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sementara Puan Maharani mengaku Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan agar Puan selalu senyum sehingga tak ada ketegangan saat bertemu AHY. Bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo menyebut pertemuan Puan dan AHY sebagai hal yang bagus. Menurut Ganjar, komunikasi politik harus terus dibangun menjelang pemilu 2024. Komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus. Bagus sih. Sementara bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga mengapresiasi pertemuan Puan dan AHY. Menurut Anies, silaturahmi perlu tetap dijaga meski ada perbedaan politik. Bagus sekali. Jadi Mas AHY, Pak Puan, silaturahmi, ada kegiatan bersama. Jadi sekarang ini kalau ada silaturahmi terus pertanyaannya ada yang retak nggak, ada yang renggang? Sama aja. Justru menurut saya kita harus mulai terbiasa bahwa berbeda tidak berarti putus silaturahmi, berbeda jaga silaturahmi. Dan kalau ada silaturahmi bukan berarti kemudian perbedaannya hilang. Tidak apa-apa. Meskipun PDIP dan Demokrat saat ini tidak berkoalisi, namun dalam pertemuan Puan dan AHY kemarin, kedua parpol sepakat pemilu 2024 harus berjalan damai dan tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Kedua parpol juga akan saling menghormati siapapun pemimpin yang terpilih nantinya. Tim Liputan, Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan belum punya kesepakatan terkait kerjasama politik dengan Partai Demokrat. Ketika ditanya soal peluang SBY bertemu dengan Megawati, Hasto menyebut PDIP selalu membuka ruang komunikasi. Ada peluang untuk ketemu nggak Bu Mega SBY nanti? Nah, kita kan bertemu itu kan multi level, multi approach. Mengapa Mas AHY dan Mbak Puan? Karena sama-sama pemimpin muda yang visioner. Dan kemudian dari sinilah pintu komunikasi dibuka, dilakukan dialog, dan kita belum memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dalam rangka Pilpres. Tapi membangun kesepahaman karena kami juga punya etika politik bahwa Partai Demokrat telah membangun kerjasama dengan Partai Nasdem
dan Partai Keadilan Sejahtera. Inilah yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Tetapi paling tidak dengan dialog itu kan suasananya menjadi lebih cair. Kita bisa sama-sama sharing bagaimana membangun partai politik, bagaimana melakukan konsolidasi sistem pemilu ke depan, sistem politik ke depan melalui revisi undang-undang partai politik. Nah, dengan dialog bersama-sama akan terciptakan suatu iklim yang kondusif bagi kedua partai untuk terus melangkah maju bagi kepentingan bangsa dan negara.